Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Happy Good Friday. Silakan duduk dulu. Saya sapa yang di sini maupun yang di sana, yang streaming di mana-mana. Seharian ini tema besarnya adalah healing and salvation, kesembuhan dan keselamatan. Kesembuhan dan keselamatan, ya. Dan so far tidak termasuk ibadah ini nanti 189 orang telah dibaptiskan di ruangan ini dan juga di Surabaya saja, Pak. Bayangkan. Puji Tuhan, ya. Dan setiap ibadah khotbahnya juga beda-beda. Saya bicara tentang Yesus semua tentunya. Dan masing-masing dari kitab Injil, di Injil Markus menceritakan satu perbuatan Yesus. Kita bisa belajar banyak sekali. Kalau Anda luput salah satu ibadah, tolong dengarkan nanti. Langsung kita buka saja cerita yang heboh ini, Markus pasal 5. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya bacakan ya. Totalnya ada 20 ayat sih. Coba saya baca berapa penggal, saya berhenti dan menjelaskannya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Berhenti sebentar, kasihan sekali orang ini. Orang ini punya nama sekalipun Alkitab tidak mencatat namanya. Dia pasti punya latar belakang, punya keluarga. Yang pasti setiap manusia lahir dari seorang ibu, dia punya mama. Bayangkan mamanya sampai tega biarin dia berkeliaran di pekuburan. Kalau mamanya masih hidup nih, pasti keadaan orang ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Semua orang udah angkat tangan, masyarakat juga. Dulu orang ini pasti normal. Hanya saya penasaran aja apa yang terjadi dengan hidupnya ya, kok dia bisa berakhir seterpuruk ini. Apa waktu kecilnya dia mengalami pelecehan seksual? Saya nggak berani spekulasi. Apa dia dulu itu dari keluarga penyembah berhala, okultismenya kuat karena Gerasa adalah daerah orang-orang Yunani, penyembahan berhala di mana-mana. Atau misalnya bisa jadi orang ini ada sakit keturunan. Ya kan? Yang namanya sakit jiwa itu kalau ada dalam keluarga itu harus dipatahkan, diputuskan. Dan kita harus hidup kuat dalam firman supaya tidak sampai roh familiar itu atau familiar spirit itu jatuh ke kita. Tapi semua itu bisa dipatahkan, diputuskan. Tapi orang ini kayaknya sudah terlambat ya. Orang seperti ini mana bisa berubah? Ini parah ini. Dia parah sekali. Dia itu dipenuhi roh jahat. Gak pakai kata-kata depresi atau stres orangnya, linglung. Tapi kerasukan, kata kerasukan itu violent, itu sudah beda. Orang ini sudah gila 24 jam sehari. 7 hari seminggu udah gak waras. Ini bukan sakit jiwa hanya gila ketawa-ketawa. Orang ini sudah jelas-jelas ada banyak setan di dalamnya. Gak mungkin kalau orang gila biasa bisa melakukan yang dia lakukan. Dia punya supernatural strength. Kekuatannya itu loh. Tidak masuk akal karena dia bisa hancurkan rantai-rantai besi yang terbuat dari logam. Seolah-olah seperti dia memiliki semacam superpower, tapi bukan. Itulah kuasa roh jahat. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Ayat 3 menunjukkan level desperation atau putus asanya semua orang yang mencoba. Saya nggak bayangkan orang-orang yang mencoba untuk mengikatnya itu mengikat dia dari benci. Ini pasti family. Saya imajinasi betapa banyak deruan tangis. Ayolah nyo jangan gini, nyo jangan gini. Omnya ketinju, ponakannya ketonjok.
Dan semakin gila dia. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kita bisa sepakat dan setuju. Gak mungkin orang gini bisa berubah. Tapi kenapa cerita ini ada di Alkitab? Orang gini bisa berubah, kita bisa berubah. Simpel aja lah, gak usah terlalu banyak-banyak bicara tentang arti-artinya setiap ayat. Kalau kita baca gini aja konteksnya langsung tahu. Orang gini bisa berubah, apalagi kita. Ini orang udah kerasukan stadium 4, udah 4B, udah nyebar semua mana-mana setannya. Bukan penyakit sih ini, tapi saya percaya dia juga penyakitan, bau pasti badannya. Mungkin dia juga ada kustanya, siapa tahu, nggak tahu kan dia jorok sekali. What comes with the devil is one package of evil. Bersama dengan roh jahat itu selalu ada kejahatan-kejahatan terjadi dalam kehidupan seseorang. Saya percaya kalau orang seperti ini Tuhan bisa transformasi, tidak ada kata terlambat for you and me. Mungkin di sini ada orang berkata, aduh mana mungkin anak saya bisa berubah, anak saya kena narkoba. Orang ini mungkin ditusuk sama syabu-syabu udah gak mempan. Karena dia halusinasinya sudah gak pakai obat, gak pakai substance. Dia udah tinggal di alam, gak tahu alam apa tuh. Orang seperti ini sudah parah. Tapi dia bisa berubah. Jangan pernah kita putus pengharapan sama orang dia. In Jesus name, dalam nama Yesus, let's believe in humanity again. Meskipun saya tahu manusia itu bobrok. Di luar Tuhan gak ada baiknya. Tapi let's believe in human beings again. Jangan give up, jangan menyerah siapapun dalam keluarga atau Anda. Siapa yang Anda tahu dalam kamus hidupmu. Don't give up that person yet. Jangan serahkan orang itu ke tangan setan. Perjuangkan, keselamatan itu berharga. Sepanjang hari setiap ibadah ini saya khotbah tentang keselamatan kita. Tapi sekarang saya mau bicara tentang keselamatan orang lain bagi kita. Bicara tentang kesembuhan. Di ibadah sebelum-sebelumnya tadi saya jelaskan kesembuhan itu karena 4 orang yang gotong, orang lumpuh itu persis di depan Yesus dengan lubangi atap. Sometimes a miracle, sebuah mujizat itu it's for you. Sometimes kadang-kadang sebuah mujizat itu untuk orang lain. Saya lebih banyak memperjuangkan mujizat orang lain daripada mujizat saya sendiri loh, sungguh. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya kenal Tuhan. Mari kita sama-sama di hari-hari ke depan kita melayani orang lain juga. Jangan melayani kepentingan diri sendiri. Orang ini kasihan loh, kalau saya baca ceritanya. Mungkin kita baca ini berkali-kali, kalau kita baca Injil ya lah bla bla bla. Saya baca gini mau nangis loh. Who is this person anyway? Tapi puji Tuhan, orang ini diselamatkan. Gak ada seorang pun lagi sanggup mengikatnya. Sudah sering dia dibelenggu di rantai, rantainya diputuskan. Belenggunya dimusnahkan. Dan tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Gak ada satu orang pun lagi bisa berbuat sesuatu. Dokter gagal, psikiatris bunuh diri kalau konselingi dia. Eksorsis, pengusir setan kalau bukan dalam Tuhan, cuman pakai superstisi, pakai metode-metode, pakai ilmu gaib, kesetanan malahan bisa lompat dari tingkat 3. Ini orang sudah gak bisa ditolong. Dan siang malam dia berkeliaran di kuburan sendirian sambil teriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu, rightly so. Ketika seluruh dunia gak bisa tolong, orang yang kesetanan ini tinggal satu orang lagi atau satu pribadi yang dia bisa lukai setiap hari, yaitu dirinya sendiri. Bukankah semua pekerjaan setan mengerucut? Ujungnya adalah orang yang kesetanan akan melukai dirinya. Anda lihat ya di berita-berita orang bunuh diri, sebelum bunuh diri dia tembak. Ditembak. Seperti di negara-negara barat, ya kan, kita dengar cerita-cerita seperti itu karena di sana lebih gampang dapat senapan. Tembak mesin kalau perlu. Lalu habis itu dia bunuh diri. Jackpotnya setan itu it's you against you. Tidak pernah you against anybody. Makanya saya selalu ajarkan hater itu tidak membenci siapa-siapa. Jadi jangan gubris. Doakan aja mereka, jangan diambil rasa damai sejahteramu, asal Anda hidup benar. Whom they hate are themselves. Yang mereka benci adalah diri sendiri. Makanya itu, penting sekali kita mengalami personal revival atau kebangunan rohani pribadi. Setan sudah gak bisa lukai siapa-siapa, semua orang udah lari.
Terakhir jackpotnya ya dia lukai diri sendiri. Saya nggak bisa kupas satu-satu pekerjaan iblis, mungkin lain kali. Mungkin nanti di taraf tertentu dalam sejarah gereja kita tahun-tahun ke depan, nanti saya akan buat seminar kelepasan mungkin ya. Kalau Tuhan izinkan, not for now. Tapi kalau saya bisa kupas sedikit ya, pekerjaan iblis itu ada level-levelnya. Kita tahu level akhirnya adalah maut, itu alkitabiah karena upah dosa. Selain itu, jikalau kita itu membuahi keinginan kita, jadi dosa. Dan dosa itu kalau matang jadi maut. Maut. Nah, kalau kita lihat pekerjaan setan ujungnya itu selalu membinasakan. Dia tidak puas sampai mencuri, membunuh. Kalau dia bisa, tujuan akhir setan adalah membinasakan atau membuat jiwa-jiwa yang berharga. Akhirnya binasa masuk neraka. Itu jackpot goal nomor satunya iblis itu di situ. Kita harus tahu pikiran iblis dalam kehidupan kita melawan keluarga kita. Yaitu iblis mau kita binasa. Iblis gak hanya mau kita sakit, bangkrut. Yang dia inginkan adalah supaya kita menyangkal Tuhan, menjual. Kalau kita bisa ikut sama dia suatu hari di lautan api, sekalipun gak ketemu di lautan api itu belerangnya selalu menyala. Ulatnya gak bisa mati. Manusia gak ketemu manusia kalau sudah dilempar ke sana. Kerajaan maut lain cerita. Tapi kalau lautan api itu udah gak ketemu, orang kebakaran mana bisa, hey you di situ. Gak bisa. Tapi setan tuh egois, memang itu sifatnya. Makanya orang kalau kesetanan kan egois mikirin tentang dirinya. Setan tuh mau bawa sebanyak mungkin orang. Udah, itu rahasia umum sudah dalam Alkitab. Tapi kalau dia gak bisa binasakan, dia akan bunuh prematur. Kalau dia gak bisa bunuh, dia akan curi sesuatu, curi damai sejahteramu. Setan itu kalau nggak bisa dapat kelas berat atau kelas kakap, kelas teri pun jadi. Karena setan itu anti pengangguran, karena dia tahu waktunya telah tiba. Aneh ya? Anak Tuhan bisa nganggur, setan aja nggak suka nganggur. Yesus jangan bilang, dia berkata, aku bekerja, hari masih siang. Ketika malam datang, aku nggak bisa bekerja lagi, aku bekerja karena aku melihat Bapakku bekerja. Wow, makanya anak Tuhan tidak boleh idle. Bukan Indonesian Idol, ini idol itu IDLE, bahasa Inggris artinya gak ngapa-ngapain. Muter-muter aja kelihatan sibuk tapi gak melakukan sesuatu yang berarti. Ada orang gitu, wah aktivitasnya banyak tapi apa sih artinya? Anak Tuhan tidak boleh idol. Setan aja gak suka nganggur. Gak dapat orang nanti waktu diusir saya kasih bocoran. Babi pun jadi. Pokoknya dia harus merusak gitu loh. Kalau kita anak Tuhan harus memberkati. Ini orang kasihan. Coba saya jelaskan beberapa level-level tingkat pekerjaan setan ya dalam kehidupan kita. Ya tadi siang saya sampaikan tentang oppression, depression, lalu possession. Tapi sekarang ini gini aja, bukan level lah ya. Tapi ciri-ciri khasnya setan bekerja di level apapun juga. Di level yang teri maupun di level yang sudah gila, di level yang sudah kayaknya terlambat atau di level yang pemula. Pokoknya apapun yang dari setan itu selalu sifatnya seperti yang dimanifestasikan oleh orang yang kerasukan ini. Yaitu always, always apapun yang setan lakukan melalui kita dalam hidup kita will always be against God's law. Akan selalu melanggar dan melawan hukum Allah. Selalu itu. Selalu itu. Ya, orang bunuh diri karena dia tahu dia jatuh jadi telur ceplok. Dia lawan gravitasi. Setan tuh selalu cari hukum untuk dilanggar. Makanya itu pemberontakan itu roh atau spirit. Kalau ada seorang anak di rumah, anak Anda di rumah Anda itu memberontak, itu doakan, jangan dimarahi. Dikasih, didoakan. Mungkin juga kita ada ambil dalih di dalam pemberontakannya. Mungkin karena terlalu busy. Atau ayah yang selalu marahi, bangkitkan amarah dalam diri anaknya. Kita introspeksi, tapi gak pernah ada kata too late. Kalau kita sembayang, kalau kita datang pada Tuhan, kalau kita minta hikmatnya. Pemberontakan itu spirit. Karena apapun yang melanggar hukum Allah, itu musuh Allah. Dan setan itu musuh Tuhan. Dan dia selalu ingin break the law. Dia selalu ingin melanggar hukum Tuhan. Makanya itu
Nanti suatu hari 666 yang namanya Antikristus itu disebut the son of lawlessness dalam bahasa Inggrisnya. Atau putra gimana ngomong lawlessness ya? Seorang yang tidak kenal dan tidak menggubris hukum Allah. Itu setan. Ini orang melawan the law. Dan juga dia melawan human instinct yang kedua, melawan insting manusia. Manusia itu kan makhluk sosial. Tapi dia malah justru eksklusif pergi ke pekuburan. Kalau Anda melihat sesuatu yaitu gak perlu Anda lihat dari buah-buah Roh Kudus atau gak perlu bahkan langsung bercermin sama firman. Tuhan itu ada gambar dan rupanya di dalam diri setiap manusia, kenal atau tidak kenal Tuhan, Kristen atau bukan. Manusia itu makhluk sosial. Dan kalau kita ada dorongan untuk justru menjauhi pertemuan-pertemuan, jangan diindahkan. Kalau itu baru dalam bentuk bisikan bukan kerasukan. Tangking. Get thee behind me Satan. Paling gampang kalahkan setan waktu setan datang masih dalam rupa saran. Waktu kita sudah dalam bentuk jajan sudah susah. Karena orang ini sudah kerasukan. Berarti dia sudah tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Udah tidak punya penguasaan diri. Apapun yang melawan human instinct yang sehat. Insting manusia yang sehat. Udah gak instinktif kan. Orang gores-gores masukkan puyer di dalam sana obat-obatan. Itu badan kok digores begitu itu kan sudah bukan insting manusia. Itu udah kanibal. Itu yang saya maksudkan dalam narkoba. Ketika seorang udah mabuk, high in alkohol. Bukan hanya minum sekedar untuk cinciu saja misalnya. Udah minumnya udah keterlaluan, udah jebol. Lihat ya, ketawa ketiwi, pukul sana pukul sini, udah ngawur perbuatan. Udah kelihatan gak seperti manusia tapi seperti hewan. Jangan main-main, apapun yang dari setan itu pasti melanggar hukum Tuhan. Apapun yang setan kerjakan dalam hidupmu, itu pasti melawan instingmu sebagai manusia yang sehat. Dan dia lepas kendali, sudah hilang control over himself. Makanya itu sebelum jadi kecanduan, masih dalam bentuk kebiasaan buruk, bangun kebiasaan yang baik. Kalau Anda tidak bisa minta tolong orang lain. Makanya pentingnya komunitas itu sangat perlu. Supaya membangun lampu-lampu di hidup kita atau rambu-rambu. Saya suka ngomong kata rambu, kalau orang pelat gitu ya, gak bisa ngomong rambu, keluarnya lampu-lampu. Rambu-rambu itulah lampu-lampu. Lampu-lampu Tuhan itulah rambu-rambu dalam hidupmu. Ada banyak pintu menuju si jahat. Tapi semua pintu itu punya satu kesamaan, yaitu gelap. Mari hidup dalam terang. Jangan dalam pesta pora, kemabukan dan kekerasan dan kepahitan. Jangan dalam hawa nafsu yang pacaran. Yang pernikahan, jangan ada area abu-abu, teman tapi mesra di tempat kerja. Do not give Satan a foothold. Jangan kasih iblis atau setan sebuah kaki tempat tumpuan. Setan kalau bisa masukkan satu kakinya, bentar lagi not only the foot but the leg, seluruh kakinya. Bentar lagi bahunya, masuk seluruh tubuhnya. Setan gak pernah mau masuknya itu dikit-dikit aja, gak pernah. Masturbasi gak berhenti di masturbasi. Masturbasi pasti itu twin. Saudara kembarnya pasti pornografi. Pornografi gak berhenti di pornografi, pasti ada porno aksi. Gak bisa. Itu sudah hukumnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari sini. Hari ini saya bicara soal kesembuhan, tapi saya kasih dari sisi pencegahan. Ngapain kita sakit dulu untuk disembuhkan hidup kita? Ngapain jatuh sakit secara badan? Lebih baik ganti gaya hidup kita yang membuat kita sakit, ya kan? Setiap ibadah ini menurut saya saling melengkapi. Yang saya khotbahkan sekarang tidak ada yang tadi. Tadi yang pertama saya langsung roh mentah bicara tentang kesembuhan, bicara tentang keselamatan. Nah tapi sekarang ini saya coba jelaskan dari sisi gaya hidup terang, hati-hati terhadap kuasa kegelapan. Amin Bapak Ibu Saudara, kita baca ini ya, saya kasihan sama orang ini, saya masih sekali. Tapi untung bukan saya yang hadapi orang ini, karena orang ini rada ngeri. Tapi kalau terpaksa hadapi ya ayo, siapa takut. Kita lihat ayat yang ke-6 sekarang. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya.
Ternyata setan juga bisa menyembah. Maksudnya di sini dia tersungkur. Jangan kira kita menyembah Tuhan pasti berkenan. Iman itu bukan perkataan dan bukan perasaan. Iman itu perbuatan. Makanya belajar untuk mentaati. Bangun sebuah karir baru apapun pekerjaan tetapmu. Bangunlah karir untuk taat pada firman. Saya punya sebuah karir, saya sebut itu karir di balik semua karir saya. Talenta di balik segala talenta yang saya miliki. Itu talenta untuk menyenangkan Tuhan. Saya punya satu karir yang Anda tidak lihat. Karir ini saya bawa kemana-mana. Dan saya percaya selama saya menekuni karir ini, apapun karirku yang lain, extension dari sana, kepanjangan tangan, pasti diberkati Tuhan. Bukan berarti tanpa masalah atau pencobaan, tapi pasti ada keberhasilan dan penyertaan apapun yang kita lakukan, pasti akan berhasil. Mazmur pasal yang ke-1. Karir itu adalah mentaati firman-Nya. Apapun yang kita jamah jadi Midas touch. Seperti jamahan Midas, apapun yang kita jamah, Tuhan sertai. Itu yang disebut spiritual life, kehidupan rohani. Bangun itu. Dan itu yang tidak bisa ditembus sama setan. Setan bisa tembus badan kita sekali-kali kita ngalami gangguan, ketabrak apa segalanya. Gak tentu selalu setan sih. Tapi hidup itu bisa aja melanggar kita secara fisik. Jiwa kita juga kadang-kadang sejaga-jaga kita, sewaspada apapun juga. Dari waktu ke waktu kita pun merasa gimana gitu. Ketika seorang ngomong sesuatu atau terjadi sesuatu. Jiwa kita itu ada coel-coelnya. Tapi ada satu yang tidak bisa dijamah setan. Manusia roh kita, our spiritual person. That is untouchable. Dan disitulah rahasianya Roh Kudus bersama dengan kita berjalan. Build that. Church is for that. Gereja untuk itu Bapak Ibu. Gereja bukan untuk ibadah sekedar. Bahkan pelayanan pun ini semuanya untuk membangun manusia roh kita. Pelayanan semuanya ini. Bukan supaya kita melayani karena ada kebutuhan. Tapi supaya kita dilatih. Untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Bangun your spiritual life. Dan ayat 6 ini, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Tunggu ya. Dia kok kasih semua gelarnya Yesus ya? Lucu gak? Pernah mikir gak? Kalau takut ya teriaklah. Kalau kita takut sama orang, maling, masa ada gini. Pencuri berbaju biru memakai enggak mungkin gitu kan dengan semua deskripsi ya. Ya kan pasti ada sesuatu di sini. Saya kasih sedikit latar belakangnya. Dia sebut semua nama itu karena ada superstisi di antara orang Yahudi yang menyebut namanya menguasai dia. Oke, saya kasih contoh inilah, contoh sehari-harinya hari ini ya. Contoh masyarakat modern, Anda pasti akan ngeh setelah saya jelaskan. Saya ulang lagi ya, ketika ia melihat Yesus dari jauh kan dia menyembah. Lalu dengan suara keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Pakai demi Allah lagi, demi Allah. Jangan siksa aku. Karena sebelumnya, ayat 8, Yesus mengatakan kepadanya. Nah ini kejadian sebelumnya, tarik rewind, fast forward lagi. Sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Yesus gak basa-basi, ketemu setannya langsung berkata, keluar. Gak diajak dialog, kamu siapa, rumahmu di mana. Gak usah banyak bicara sama setan. Setan gak usah dipakai jadi dia teman dialog, gak perlu. Makanya itu orang yang suka bicara dengan pikirannya sendiri, gak tahu sedang berbincang dengan setan. Karena Yesus pernah sekali tegur Petrus, hai Petrus, enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan yang dipikirkan manusia. Pikirannya di sini Tuhan berkata sama dia melayani, tapi kalau melayani gini. Ya bukan berarti kita gak pakai logika, bukan. Tapi kalau logika kita terus menentang pengenalan akan Allah dan kehendak Allah yang terang-terangan, kita gak tahu kita sedang dialog sama siapa, mungkin kita dialog sama setan. Mengampuni aja kok susah. Berlutut kalau gak kuat.
Minta kekuatan dari Roh Kudus. Aku ampuni dengan iman. Lalu jangan lakukan perkara-perkara benci. Lakukan perkara-perkara kasih. Sekalipun itu melawan gravitasi dagingmu sendiri. Gak usah dibuat susah apa yang harusnya mudah. Jangan dialog aja sama pikiranmu. Pakai pikiran kita. Kalau pikiran kita itu dipakai sebagai senjata kebenaran. Saya pakai pikiran loh. Ini semua kalau gak pakai pikiran mana bisa tim kita. Semua ini pakai pikiran, akal budi. Ini arsitektur. You use your brain, you use your mind. Cintai Tuhan itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Bukan hanya perasaan. Hati-hati kita dialog dengan pikiran kita. Tuhan beritahu, aku mau memakaimu. Aku gak siap gini gitu. Jangan. Nah orang ini pakai, Tuhan kan bilang sama dia, engkau roh jahat keluar dari orang ini. Lalu kembali ayat 7, maka dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Lalu dia sebutkan nama Tuhan secara selengkap-lengkapnya ketika dia panik. Yesus, Anak Allah. Apalagi yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa saya. Gini ya, Yesus itu ketemu dia dan berkata, keluar. Dia ketakutan, dia mencoba menguasai Yesus. Misalnya kalau ada orang terintimidasi dengan Anda, lalu dia berkata, oh aku tahu kamu, aku tahu papamu. Paham ya? Lalu mulai nyebut nama kecil Anda. Lalu mulai berkata, wah iya, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menaklukkan Anda. Makanya saya gak pernah gitu sama orang. Yang membuat stres orang adalah kalau kita ketemu sama orang ya, ayo ingat gak sama aku? Loh, kalau basa-basi gak apa-apa, oh iya maafkan kita, tapi kadang-kadang itu ditunggu loh. Ayo ingat gak? Ditunggu. Saya gak pernah gitu sama orang. Karena saya tidak berharap semua orang ingat sama saya. Gak berharap. Tapi ada juga yang begini. Kalau saya ketemu sama satu orang gimana, oh iya, bapakmu itu tetanggaku. Kamu ini kan sinyo ini kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaklukkan Anda. Tujuannya untuk menunjukkan superioritas. Makanya saya sama anak muda pun lebih muda dari saya, anak kecil saya tidak pernah gitu. Saya hargai setiap orang sebagai seorang individu di depan saya yang utuh. Bukan karena tetangga siapa-siapanya. Saya hargai secara utuh di depan saya. Yesus digituin sama setan. Aku tahu siapa kamu. Yesus anak Allah kan. Yang maha tinggi kan. Satu, supaya Yesus tersanjung. Apa yang lebih jahanam daripada menjatuhkan martabat orang dengan kita tidak menghargai orang itu di depan, tetapi kita coba ungkit sesuatu seputarnya. Seolah-olah orang itu semuanya udah familiar dengan kita. Aku tahu kamu. Padahal kita gak tahu apa-apa. Lebih jahanam daripada itu adalah kalau kita puji-puji dia. Wah kamu gini. Yesus gak makan pujian. Dia berkata, nyala keluar. Get out. Kalau saya ketemu seorang presiden, perdana menteri, meskipun kalau dulu teman sekolah saya. Kalau saya ketemu seorang presiden, perdana menteri, mungkin pernah dulu nginap di rumahnya opa saya, engkong saya. Kalau saya ketemu sama presiden, saya berkata, Mr. President, saya tetap akan memberikan penghargaan untuk hari itu, bukan ke masa lalu. Saya akan selalu gitu orangnya. Saya diajari sama Tuhan Yesus untuk demikian sama orang. Nah kita juga belajar gitu. Nah Tuhan Yesus itu digituin, ini kungfunya setan. Dia pakai cara satu, disanjung, diangkat. Tuhan bilang, gak usah, get out. Tuhan Yesus itu pure business kalau bicara soal mengusir setan. Profesional. Keluar. Atau bisa satunya lagi, diintimidasi. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kamu anak Allah yang ditekankan ke anaknya. Paham gak? Anak Allah. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Allah. Itu satu dimensi, firman itu adalah Allah. Aku tahu kamu mau 12, hilangkan di bait Allah. Kamu lo dulu imut waktu di tangannya Simeon dan Hana. Aku ada di situ waktu kamu diserahkan di bait suci. Waktu kamu baru umur 8 hari waktu disunat Yahudi. Aku ada di sana. Lucu lo kamu, kemerah-merahan. Tuhan bilang, jangan sok kenal. Business, pure business. You and I, lu dan aku, kamu dan aku, kita urus yang di depan kita sekarang.
Kamu merasuki orang ini dan orang ini adalah wilayah penebusanku. Keluar dalam nama Yesus. I love Jesus. Lemah lembut rendah hati tapi profesional sekali. Makanya orang Kristen yang mau diberkati tidak boleh noleh kanan kiri, lihat ke belakang lagi ungkit-ungkit atau ke depan intimidasi atau gimana. Tidak boleh. Orang itu kalau mau diberkati Tuhan itu harus konsen dengan yang di depan. Bukan hanya sama orang ya, sama tugas, sama firman. Konsen yang di depan. Orang gak bisa diberkati adalah orang yang selalu ungkit. Tapi kamu dulu, kamu selalu. Nah bahasa itu gak boleh dipakai juga dalam pernikahan. Kamu selalu begini. Orang begitu itu selalu tidak bisa menghargai yang di depannya. Kalau Anda mau tegur untuk hari ini, tegur hari ini. Lebih dari itu datangnya dari setan. Biar yamu adalah ya, tidakmu adalah tidak. Kalau Anda mau tegur seseorang, Anda jangan ingat kesalahan yang mirip yang dia lakukan atau sama kemarin dulu. Itu sudah urusan lalu. Karena kesusahan sehari untuk sehari. Anda tegur dia hari ini, bereskan sampai tuntas. Kalau dia gak bertobat, bereskan. Saya rasa gak bisa. Kita gak bisa continue kongsi kalau begini. Tapi gak usah ungkit sampai ke RT RW-nya. Orang yang dalam Tuhan, orang yang penuh Yesus, orang yang full of Jesus tidak akan sukanya lumber kemana-mana waktu menghadapi sesuatu. Dia akan fokus ke yang di depan. Itu yang setan gak suka. Karena setan gak bisa. Setan itu ya tipe makhluk yang licik dia. Dia itu cerdik. Jangan kita itu remehkan tapi kita gak usah takut. Karena orang yang punya firman, punya hikmat yang melampaui semua cendekiawan setan. Bisa melampaui semua tipu muslihatnya. Tapi setan itu tipe seperti apa? Setan itu tipe suatu makhluk yang tidak bisa melihat mata kita. Terus, bisa nggak kamu stop? 5 detik aja look into my eyes and talk. Nggak bisa. Setan nggak bisa. Dia itu selalu roh yang resah. Spirit yang penasaran. Padahal dia cerdiknya luar biasa. Kalau kita nggak kena firman, kita kalah pinter sama dia. Adam pun jatuh. Orang yang dekat sama firman gak bisa dikalahkan. Jauh sedikit, kita pasti dibodohi sama setan. Makanya namanya tipu muslihat. Setan itu adalah yang suatu makhluk yang gak bisa diajak untuk stop, berhenti 5 detik aja. Bisa gak sih lihat mata saya dan kita bicara baik-baik? Gak bisa. Gak bisa. Nah pertanyaan saya adalah, apakah kita kayak gitu orangnya? Apa gitu? Orang yang sama Yesus tenang di badai. Jalan di atas badai pun tenang. Tenang itu bukan berarti tidak tahu rasa takut. No. Makanya saya berdoa di dalam nama Yesus, buah roh namanya damai sejahtera, itu juga artinya ketenangan. Semoga berbuah-buah dalam kehidupan Anda. Dengan ini kita bisa berkaca kan. Orangnya Tuhan seperti apa, setan seperti apa. Bapak Ibu Saudara, saya harap ini menjadi berkat buat Anda. Ya, suatu kupasan firman yang mungkin kalau Anda baca lalu begitu aja Anda tidak akan ketemu. Tapi semoga ini menjadi sebuah pewahyuan dalam jiwa Anda untuk kita bercermin sama Tuhan. Sebagai anak Tuhan itu kayak apa? Lanjutkan sebelumnya ya, setan itu begini. Coba lihat ya pinternya ya. Kemudian ia bertanya karena sebelumnya Yesus mengatakan itu kan, keluarlah ayat 9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, Yesus bertanya begini, siapa namamu? Yesus tanya kepada dia siapa namanya, bukan karena Yesus tidak tahu. Yesus tanya sama dia, siapa nama kamu? So that Satan will identify himself. Jangan pernah salahkan orang lain untuk problemamu sendiri. Selalu mengidentifikasikan masalah sesungguhnya apa. Tuhan Yesus tidak tanya sama setan siapa namamu karena Tuhan tidak tahu. Bartolomeus saja. Nathanael itu di sebelah sana pohon situ Tuhan tahu. Tuhan tahu yang mereka pikirkan orang Farisi sampai Tuhan pernah sekali ngamuk sama mereka degil hati. Tuhan tahu murid-muridnya memperbincangan apa, siapa lebih besar. Tuhan gak ada di sana padahal. Telinga Tuhan di mana-mana, matanya juga. Kalau Tuhan tanya sama setan, siapa namamu? Tuhan ajarkan kepada kita, dalam segala permasalahan, identify your devil. Identifikasikan duduk masalahnya. Sebab seringkali kita itu salahkan orang lain, padahal setannya adalah kita. Identify the devil in your situation. Dalam situasimu. Identifikasikan. Masalah sesungguhnya dari runyamnya rumah tangga itu apa? Ternyata sederhana.
Keangkuhan di hati gak mau saling ngalah. Kalau enggak, kita kira masalahnya adalah pasangan kita. Bisa jadi 50-50. Kita lihat itu 100% di dia, padahal kita yang lebih besar andilnya. Identify your devil. Identifikasikan setanmu. Saya selalu minta sama Tuhan, makanya kalau dalam masalah saya gak mau cepat konklusi. Saya selalu akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, gak cukup saya puasa. Saya mau dengarkan suara Tuhan, sampai pada titik dagingku berhenti bicara supaya rohku yang berbicara. Jernih-jernihnya suara Allah. Karena Elia waktu dia lagi gundah gulana, galau hati, dia gak bisa dengar suara Tuhan. Apilah gempa, padahal ya ada Tuhan, tapi dia gak bisa dengar sampai angin sepoi-sepoi basah. Artinya sampai dia tenang, cukup lama di gua setelah berapa episode, dia baru dengarkan, Elia kamu ngapain di sini? Lalu dikasih instruksi. Bapak ibu saudara, jangan lekas-lekas menuduh atau menyalahkan seseorang ketika kita dalam masalah. Nggak tentu juga salah kita, tapi mari kita identifikasikan siapa sesungguhnya yang menjadi biang keroknya dalam hal ini. Terbukalah juga kalau Tuhan menyebut namamu sendiri. Amin Bapak Ibu. Lalu setan itu pakai cara gini, namaku Legion. Karena kami banyak, mau tahu kenapa dia bilang Legion? Saya nggak tahu apakah sungguhan ada 6.000 setan di dalam tubuh orang ini. I'm not sure. Tapi legion itu artinya 6.000. Satu legion itu satu ketentaraan batalionnya Italia, sekitar 6.000 tentara. Mungkin setannya sebanyak itu, tapi sih saya agak sedikit ragu kalau sungguhan 6.000. Karena setan itu suka besar-besarin angka. Makanya siapa yang suka besar-besarin angka, kayak bapaknya. Saya selalu belajar dari Tuhan Yesus dan firman Tuhan, selalu round down. Kalau Anda baca ya, sekitar 2.000 babi. Menurut saya, babinya lebih dari 2.000. Kalau Tuhan, selalu diturunkan. Tapi kalau piutang, Tuhan selalu lebihkan. Tuhan selalu lebihkan. 5 roti 2 ikan ya, oke, dilebihin sampai 5.000 orang makan. Masing-masing 12 bakul. Tapi kalau jasa kita, jangan dihitung. Jasa kita itu dalam hidup orang lain, rendah-rendahkan. Korting-korting, yang pinter-pinter untuk diskon jasa sendiri. Tapi kalau jasa orang lain, tolong gedein. Ini orang pernah bantu saya, gedein forever sampai orang itu merah-merah mukanya. Karena kita terus mengingat kebaikannya. Sebab yang dari setan selalu gede-gedein dirinya sendiri. Lebih baik kita itu underrated daripada overrated. Overrated itu stres sekali loh. Untuk tetap bisa mempertahankan di level image itu. Waduh stresnya luar biasa. Mending underrated. Orang ketemu saya akhirnya lo lebih ganteng daripada asli. Daripada fotonya. Lebih enak gitu daripada lo fotonya kalau lebih ganteng kan gak enak. Salomo itu kan underrated. Ratu Sheba itu datang dan berkata aku dengar tentang kamu Baginda. Tapi nyatanya melihat pegawaimu, melihat semua tatanan istanamu, melihat hikmatmu. Tidak ada secuil yang kudengarkan itu mendekati aslinya. Mending gitu. Orang itu mending ketemu kita itu surprise yang bagus daripada kecewa. Karena itu gak perlu promosi diri. Ya, kalau ya gak perlu promosi diri, gak perlu kita gimana lah. Zaman sekarang apps-nya banyak kan. Orang bisa 10.000 kali lebih cantik atau lebih tampan dari aslinya. Mendingan saya apa adanya, nanti orang lihat, lebih bagus daripada fotonya ya. Namaku Legion. Menurut saya sih, ya banyak, tapi gak tahu 6.000 pas enggak. Tapi setan juga mau takuti Yesus. Aku Legion. Itu kalau anjing itu ketakutan paling bahaya. Dia menggigit karena dia takut. Dia tunjukkan, kami banyak loh ya. Kami bisa gempur, kepung. Kami bisa kalahkan kamu Yesus. Kami 6.000 lawan 1. Dia mulai nonsens. Kalau setan takut, mulai nonsens. Kalau kita panik, kita pun mulai nonsens. Makanya jangan panik. Kalau orang panik itu sudah matematikanya langsung kacau. Ta jadi xiao, xiao jadi ta xiao. Nanti kan jadi judi. Yang gak ngerti ya sudah. Amin, amin. Namaku Legion. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Kenapa setan mohon sama Yesus jangan keluar dari daerah? Setan gak mau nganggur. Loh, kenapa sih? Menurut saya, kenapa sih setan kok begitu butuh ya tinggal dalam diri manusia? Karena manusia itu dicipta dalam gambar rupa Allah yang paling dekat. Lainnya hewan tanaman itu kan hanyalah extension atau kepanjangan tangan kemuliaan. Setan gak tinggal di tubuh orang itu seperti anak muda
Nggak pegang HP-nya. Nggak ada apps atau gamenya. Seperti seorang perokok berapa, 1 pak sehari atau lebih, nggak pegang sigaret. Nggak bisa dia, gatel semua. Sakau dia. Dia sakau. Karena itu dia minta, jangan sampai dia diusir keluar dari daerah itu. Jadi ya, dari sini kita tahu bahwa setan itu perlu kerja. Kita anak Tuhan terlebih lagi, amin Bapak Ibu. Lanjut lagi sedikit ya, lalu nanti kita selesai. Oke, tadi kan antrian lama-lama, masa dikotbahin sedikit saja. Ayat yang ke-11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Sejumlah besar babi, oeng oeng. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Heran enggak? Mainan besar enggak ada, small toys pun jadi. Kalau manusia gua enggak punya, babi. Setan tuh enggak pilih-pilih, bayangin. Manusia Tuhan, anak-anak Tuhan tuh malah pilih-pilih pekerjaan. Setan enggak dapat yang mulia, yaitu manusia. Babi pun jadi. Asal aku ada mainan atau pekerjaan. Makanya setan berhasil menyesatkan begitu banyak orang. Kita enggak terlalu banyak menyelamatkan. Karena setan merasakan perlunya kerja. Kita malah enggak. Kalau pekerjaan itu enggak besar sekaligus enggak mau aku. Kalau cuma begitu-begitu, ngapain? Belajar dari setan dulu. Bukan, ini salah mestinya, bukan belajar dari setan. Tapi kita harus pelajari. Bahwa setan bisa demikian, kita harus melebihi dalam konteks yang beda tentunya. Dia gelap, kita terang. Jangan pilih-pilih. Setan tidak dapat yang gede, kecil pun mau. Kita itu harus setia dalam perkara sederhana dulu. Amin Bapak Ibu. Dan setan minta suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi, itu juga sebuah kebenaran yang indah di sini. Untuk melukai babi aja setan perlu permisi. Apalagi di hidup kita, ya ampun, mana mungkin Tuhan izinkan. Kenapa kita takut ke WC sendirian? Dikit-dikit kena kutuk, gimana takut nanti kalau angka 13 kurang gini, superstisi nanti kalau arah anginnya nggak tepat, rumah saya kurang ini, nggak mengarah kemana, atau tanggalnya salah, tanggal baik apa. Kenapa kita itu jalan dalam ketakutan? Untuk masuk babi aja dia minta izin dulu, proposal, perlu visa. Dalam hidup kita nggak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Setan nggak bisa terus gitu aja. Nanti ditunjukkan kan, babi itu mati semua. Kenapa sih setan tanya? Kenapa Tuhan izinkan babi itu dimasuki setan, lalu setan langsung bawa ke tebing dan bunuh diri? Ayo, sederhana. Dengan itu Tuhan tunjukkan kepada seluruh dunia lewat perumpamaan cerita ini dan kejadian sungguhan. Bahwa maksud setan dari dulu adalah membunuh sang pria kerasukan. Tapi nggak diizinkan Tuhan. Di dalam babi dia langsung bunuh 2000. Satu orang aja dia tidak mampu cabut nyawa. Sekalipun segila itu. Kita tidak usah takut. Kalau kita punya covenant atau perjanjian dengan Tuhan. Anak kita bisa serusak apapun juga nyawanya di tangannya Tuhan. Dan kalau kita berdoa keselamatannya. Suatu hari akan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita jalan dalam ketakutan? Ya kita usahakan. Tapi selebih itu kuasa Tuhan. Kalau babi aja dihargai, apalagi anak-anak kita, apalagi orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara, teman kita. Orang ini segila ini, harusnya loh kalau setan bisa bunuh babi, setan bisa bunuh manusia. Pernah lihat nggak? Babi hutan kalau serbu orang mana lebih kuat? Babi hutan itu kuat sekali. Pemburu-pemburu tahu kalau tembak sekali meleset, hati-hati. Pemburu diburu. Mending sekali tembak, dor. Langsung ke area mana saya nggak tahu. Pelipisnya kok, atau jantungnya atau gimana. Dan itu harus dengan peluru tertentu, des. Mati-mati. Supaya dia nggak lari kejar Anda. Karena babi sama manusia, tebelan babi segalanya. Babi aja bisa dibunuh semudah itu. Manusia, jangankan ditindih. Ada beberapa orang di sini yang pernah ditindih. Cuma ditindih, tengking, dan Anda introspeksi kenapa kok ada celah. Kalau setan mau sungguh menindihmu, kalau bukan karena tangan Tuhan yang menopangmu, jangan lihat tindihannya. Itu gak mati, itu karena ada tangan yang memegangmu. Tangannya Yesus yang berlubang paku. Kalau ditindih, ngek langsung. Sungguhan sama setan. Babi aja semudah itu langsung lemas. Jangan lihat lubang pada donatnya, lihat rotinya.
Jangan lihat dalam satu kejadian malam hari Anda ditindih itu, Anda takut setannya. Lihatlah Tuhan menopang Anda. Introspeksi, kenapa kok bisa diserang berkali-kali? Mungkinkah ada area abu-abu di hidupmu? Mungkinkah kurang dekat sama Tuhan? Babi aja dibunuh begitu. Tapi saya mau tunjukkan pada Anda ya, harga satu jiwa itu berharganya seperti apa. Supaya di sini kalau ada orang yang merasa kurang berharga, ayo kita pakai bahasa manusiawi, bahasa duniawi. Kalau pakai bahasa sorgawi, bahasa firman, engkau berharga di mata aku dan mulia aku mengasihimu. Aku tuh memberikan Mesir sebagai uang tebusanmu, memberikan Ethiopia. Apa toh itu ya di Yesaya 43. Tapi kalau pakai bahasa duniawi, kita lebih ngerti. Makanya itu Tuhan izinkan perkara babi ini. Tak tunjukkan nanti ya, harga satu orang gila, bukan orang berguna ya. Harganya berapa? Tak tunjukkan. Kita baca dulu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Berapa babinya? Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya. Kalau sampai Tuhan bilang kira-kira itu 2000 plus. Karena Tuhan selalu round down. Tuhan kita tuh rendah hati. Oke? Jadi mungkinkah 2050 atau bahkan 2500? Nggak tahu, pokoknya kira-kira 2000. Dan babi-babi itu terjun ke dalam jurang, dalam danau mati lemas. Jadi sacrifice atau jadi kurbannya supaya lolos manusia ini dilepaskan Yesus. Yesus nggak perlu babi itu. Yesus bisa dengan mudah usir setan itu. Kalau perlu Yesus masukkan ke lautan api. Tapi Yesus nggak akan melanggar firman-Nya sendiri. Memang belum waktunya setan untuk ditindak secara totalitas. Tapi Yesus mengabulkan, saya tidak ngerti mengapa. Biar mereka masuk ke babi. Tapi kalau saya renungkan ada hikmatnya untuk mengajari kita our worth and value. Itulah sebabnya di dalam hidup ini ingatlah, jangan taruh harta di atas manusia. Jangan taruh manusia di atas Allah. Karena harga manusia itu orang gila aja tidak terhingga. Makanya itu apalagi sebagai gereja, jangan kita perhitungan sama Tuhan. Mau tak jebol kiri kanan gak apa-apa. Kalau bisa masuk satu jiwa lagi, I will do that. Karena harga manusia itu melebihi 2000 babi. Harga orang gila. Makanya itu kalau Anda disuruh melayani, jangan hitung-hitungan berapa jam aku pakai untuk konselingnya orang itu. Asal semua diatur dengan sehat, tidak dimanfaatkan sama orang. Kalau kita melayani, diceki segalanya, pelatihan-pelatihan, tujuannya apa sih? Emangnya gue dapat apa? Saya dapat untung apa? Gak ada. Melayani Tuhan itu melayani sesama, karena sesama kita itu berharga, sama seperti kita dihargai. 2000 babi. 2000 babi hari ini, harga babi sekitar, saya nggak ngikuti ya, saya bukan tukang babi. Harga babi mungkin 32.000 lebih per kilonya, babi hidup. Nggak tahu, sama harga sekarang, babi sekarang lagi naik daun. Luar biasa daunnya itu tebal sekali bisa dinaiki babi. Ini yang menerjemahkan saya susah ini local joke soalnya. Satu ekor babi itu kira-kira kalau yang dewasa mungkin 130 kiloan. Jadi satu ekor babi yang penuh itu harganya sekitar 4 atau 5 juta rupiah. Kali sendiri 2000 babi, di round down lagi. 2000 babi berarti sekitar 8 miliar, betul ya? Coba bantu saya ngitung loh, saya ini udah khotbah seharian loh. Betul ya? Berarti sekitar 8 sampai 10 miliar kerugian bos babi itu. Yang dilaporkan pegawainya. Untuk selamatkan satu orang insane. 8 sampai 10 M. Kalau Yesaya kamu berharga dan mulia, ku berikan Ethiopia. Kita nggak ngerti, 10 M kita paham. Hargamu itu lebih dari 10 M. Orang gila loh, belum yang waras, belum yang berguna. Dan Tuhan kalau perlu musnahkan seluruh babi. Tuhan akan lakukan. Demi satu orang, wong Tuhan musnahkan nyawanya sendiri untuk kita kok. Jangankan babi. Itulah sebabnya jangan hitung-hitungan. Harga keselamatan satu anggota keluargamu itu tak terhingga. Kalau demi menyelamatkan orang yang Anda cintai dari kanker dia sembuh. Tidakkah Anda rela menjual seluruh hartamu? Yang lebih berharga daripada keselamatan tubuh atau nyawa di bumi adalah keselamatan jiwa
dalam kekekalan. Jangan pernah kita itu hapuskan visi jiwa-jiwa dari gereja kita. Detik di mana kita hapuskan itu, kita semua jadi babi-babi rohani. Karena itu, gereja ini akan terus uphold visi untuk jiwa-jiwa. Jemaat, keluargamu, siapapun yang Anda pedulikan dan cintai itu, perjuangkan, doakan. Seperti seolah-olah Anda sedang berlomba-lomba dapat 10 miliar. Saya yakin kita pasti mau ngelembur kalau disuruh dapat 10 M. Demi jiwa-jiwa, apa sih? Tak bongkar sana sini, ini gedungnya. Supaya bisa masuk satu lagi. Saya nggak peduli. Nah, church is the people. Amin Bapak Ibu. And how you are valuable to us. Betapa engkau berharga bagi kami. Oh haleluya. Makanya saya berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kita yang masih punya keluarga, anggota keluarga yang belum diselamatkan, harganya tak terhingga. Jangan hanya cari 10 miliar, 1 miliar sepiring nasi, semangkuk berlian. Usahakan juga agar mereka ke gereja tahun ini. Usahakan mereka dengar firman. Bawa mereka. Jangan hanya kerja doang. Kerja ya perlu. Jangan salah ngerti. Saya juga orang yang bekerja dengan giat dan melembur dalam pelayanan sepenuh waktu. Gak kalah sama orang kerja di dunia. Tapi jangan hanya kita pikirkan untuk karir kita. Pikirkan untuk orang lain juga. Hari-hari ke depan, rajinlah melayani sesamamu. Amin Bapak Ibu. Harganya tak terhingga. Dan jikalau hari ini di sini ada satu jiwa yang terhilang pun, Tuhan mau untuk menuntunmu kembali. Coba saya tanya ya, karena harganya begitu mulia. Coba sekarang saya mau cari 10 miliar ini di dalam ruangan ini. Bukan uangnya. Harga yang melebihi harta duniawi. Saya tanya di sini kalau ada orang yang tidak yakin kalau sekarang Anda mati, Anda pasti masuk ke surga. Please jangan Anda tinggalkan gereja ini sebelum Anda dapat kepastian. Karena jam kehidupan diputar sekali, tidak tahu kapan berhenti. Kalau ada di sini orang-orang yang mundur dari Tuhan, dulunya pelayanan tapi sekarang kepahitan, tapi Jumat Agung ini diajak teman. Please jangan pergi dari kebaktian ini sebelum Anda bereskan di depan Tuhan. Kalau ada di sini orang yang bukan dari latar belakang Kristen, apalagi Yesus mati untukmu. Karena Yesus cari mereka yang masih belum mengenalnya. Dan kalau ada di sini orang Kristen yang KTP-an, nggak bisa menipu, kesaksian itu nggak ada di dalam dirimu. Hari ini kalau mati bahasa sekolah minggu, Anda nggak tahu kalau Anda masuk ke sorga nggak. Bukan karena Anda diceramahi sorga ada, tapi dalam dirimu nggak ada kesaksian alias hampa. Jangan tinggalkan malam hari ini, jangan pulang sebelum Anda bertemu dengan Tuhan. Bukan lewat kematian, lewat keputusan. Coba saya tanya ya, santai aja ya, ini ibadah yang paling rileks seharusnya. Karena kita semuanya itu, saya rasakan ada hawa akrab di sini. Tidak untuk mempermalukan. Kalau memang itu Anda, saya minta Anda angkat tangan. Kalau ada orang-orang yang seperti itu tadi, yang gak yakin atau mundur. Ya, kalau ada, coba angkat tangan di tempat. Kalau ada orangnya yang merasa belum yakin, yang sudah mundur dari Kristus. Kalau ada di sini, coba angkat tangan. 1, 2, 3. Ada gak? Ada. Ada 1, 2, 3, 4, ada beberapa. 5, ada beberapa di situ. Tapi saya tahu ada banyak yang gak angkat tangan. Wah, jangan sampai ketambahan 1 dosa lagi loh. Bohong sama pendeta. Tadi datang gereja ini lebih suci daripada waktu pulang. Padahal Anda tahu Anda harus angkat tangan. Anda tidak ngaku, karena bukan saya yang tanya. Saya ini kan hanya mewakili Tuhan. Waktu saya ngomong begini, kalau saya khotbahkan firman saya, jangan dengar. Tapi kalau ini firman Tuhan, dengarkan. Bukan saya yang tanya, Roh Kudus yang tanya. Buktinya perasaan Anda jadi gelisah gitu. Itu bukan saya. Itu Roh Allah. Saya tanya lagi ya, supaya keluar nanti nggak nambah 1 dosa. Siapa di sini yang masih belum yakin sudah diselamatkan? Baik itu mundur dari Tuhan atau tidak pernah terima Tuhan, apalagi yang belum kenal Tuhan sama sekali. 1, 2, 3, angkat tangannya. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka-mereka yang jujur. Puji Tuhan. Boleh nggak saya dengan hormat minta kepada Anda yang angkat tangan tadi? Tidak usah malu lihat kiri kanan, fokus ke Yesus. Praise and worship naik, nyanyikan lagu sujud di altarnya. Altar saya buka bukan di depan karena protokol kesehatan. Altar saya buka di tempat berdiri Anda nanti. Silakan berdiri di mana Anda berada.
saya mau doakan Anda. Ayo, yang tadi angkat tangan. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Bila hati terasa berat. Sing this song with me. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Tetap berdiri ya, yang berdiri tadi. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di Ada satu lagi, satu kategori yang belum dibaptis selam. Kenapa nunggu sampai sekarang? Jangan lewati perjamuan Jumat Agung. Anda bisa ingat tahun-tahun ke depan, Jumat Agung tahun 2022 itu, aku dibaptis selam di gereja. Kalau Anda belum dibaptis selam, jangan tunda. Itu amanat agung. Saya tahu baptisan tidak menyelamatkan, tapi kalau kita sudah komitmen sama Tuhan, kenapa takut untuk menikah? Kalau Anda cinta, kenapa takut? Tuhan kan gak begini waktu mati di Kalvari. Nanti deh, Tuhan gak berkata sudah selesai itu ditunda. Nanti saya tunggu dulu mereka perbuatannya gimana. Enggak, Tuhan mati, bayar lunas. Anda kalau terima Tuhan langsung dibaptis. Jangan takut. Jangan takut. Hidup gak sempurna, mungkin masih jatuh bangun. Tapi Anda berani cetuskan mulai hari ini Anda milik siapa. Gak hanya pacaran sama Tuhan, berani surat nikah. Kalau itu Anda belum dibaptis, silakan berdiri. Saya mau doakan malam ini, kalau saya jadi Anda mau basah kuyup pun saya mau dibaptis. Tapi puji Tuhan gereja kita selalu prepare. Pakaian dalam luar sudah disiapkan supaya Anda pulang dengan pakaian ini sekarang. Kering ke rumah. Kalau Anda yang belum dibaptis selam juga, bangkitlah berdiri. Sujud di altarnya. Come on. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat kita dukung mereka, nyanyikan lagu ini. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebas. Dia ubah hidupku. Sebelah sini Asyir, ada yang baru berdiri. Ubah hidup. Ada yang baru berdiri di sebelah sana. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku serahkan hidupku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima
sesuatu terjadi. Kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi. Keselamatan terjadi. Saya datang di altarnya. Oh Ramaya Ramatogoya Sandana Ramaya Sande. Penuhi setiap orang yang berdiri dulu ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Oh Ramamaya Sandana Ramaya. Saudara-saudara yang mau menerima Yesus atau memperbarui janji, letakkan tangan di dada termasuk mereka yang menyaksikan bukan di ruangan ini yang live streaming. Dan saya minta semua jemaat ikuti saya berdoa kalimat demi kalimat untuk mendukung mereka. Mari kita buat cetusan iman, ikuti doa per kalimat ini dan yakini di hati Anda sedang berbicara kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku akui dosa-dosaku di hadapan-Mu. Ampuni aku. Masuklah dalam hatiku. Aku percaya 2000 tahun lalu, Jumat itu, Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkit. Hiduplah di dalam diriku. Jadilah Tuhan Juru Selamat dan Rajaku. Jadikan aku anak terang, anak firman mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka.